Dr. Sri Budiwati, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya mendirikan Q-Life Clinic untuk kualitas hidup pasien-pasien kanker dan pasien-pasien penyakit kronis lain. Apa yang menjadi inspirasi Dr. Sri untuk memulai Q-Life Clinic ini menyediakan terapi ozon di Surabaya? Terapi ozon ini sebetulnya sudah ada sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Dengan berlanjutnya ilmu kedokteran, akhirnya dibikin penelitian oleh pada ahli biokimia maupun dokter-dokter fisiologi di Jerman, Italia, di Rusia, di Ukraina. Ozon yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai terapi, itu dosisnya hanya 0,05 sampai 0,5% saja. Sisanya adalah oksigen. Di masa pandemi ini telah muncul lebih dari 1.800 penelitian terapi ozon terhadap pneumonia yang diinduksi oleh COVID-19. Mengapa terapi ozon menjadi fokus dari penelitian sebagai solusi dari pneumonia? Oleh karena dia bersifat antiinflamasi dan bisa untuk antivirus, makanya sekarang beberapa negara itu melakukan penelitian sebagai complementary therapy atau adjuvan terapi pada kasus-kasus COVID sejak tahun 2008. Jauh sebelum ada kasus-kasus pandemi atau COVID, saya sering melakukan pada pasien-pasien yang terkena infeksi virus. Ada berapa jenis terapi ozon yang disediakan di klinik ini? Ada 9 macam bisa kami lakukan di sini. Nomor 1 adalah ozon salin, yaitu memasukkan oksigen murni ke dalam mesin ozon, menghasilkan oksigen plus ozon di dalam cairan infus 20 menit, setelah itu diinfuskan ke pasien. Terapi kedua adalah terapi dengan ozon rektal atau rectal insufflation, itu adalah melalui anus pasien. Yang ketiga adalah ozon V atau vaginal ozon yang dipakai untuk pasien-pasien perempuan yang keputihan atau sedang ada kiste, ada tumor dan sebagainya atau kanker. Yang keempat adalah ozon AHT, auto hemoterapi, memakai satu kantong transfusi, kita ambil 150 sampai 200 ml darah pasien, kemudian kita kasih oksigen dan ozon. Begitu warnanya sudah bersih, dikembalikan lagi masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan terapi ozon untuk EBOO, yaitu extracorporeal blood oxygenation ozonation, dengan memakai tabung dialiser. Khusus tidak sama dengan tabung dialisernya orang cuci darah gagal ginjal, karena filternya harus sangat kecil dan itu filter yang sangat halus dan bisa dilewati ozon. Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika pasien COVID-19 datang ke klinik ini? Jadi setiap pasien kalau datang ke klinik kami di lantai pertama, di ruang tamu, di reception, selalu setelah di anamnese atau status pasiennya harus dilakukan minimal swab antigen. Kalau pasien ini ternyata positif swab antigennya, maka kami akan memeriksa satu tetes darah, yaitu live blood cell analysis atau kita sebut LBA. Kalau pasiennya mau diterapi, kami melakukan terapi ozon salin bersama dengan rectal insufflation pada hari yang sama. Kita harus tahu bahwa virus ini begitu masuk ke dalam tubuh seseorang atau masuk ke inang, dia memerlukan masa inkubasi, yaitu masa dia berkembang biak belum ada gejala sama sekali. Virus bila sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia multiplikasi berkembang biak dengan sangat cepat. Bagaimana mekanisme penularan virus COVID-19? Perjalanan penyakit daripada COVID-19 menyerang tubuh manusia adalah melalui droplet atau air liur dari orang yang kita ajak bicara yang tidak memakai masker. Droplet ini kalau sedang berbicara bisa terlempar sampai 2 meter. Di fase apa pasien COVID-19 perlu datang ke klinik? Yang perlu datang ke klinik adalah pada hari pertama gejala. Jangan dianggap itu hanya sakit tenggorokan, jangan dianggap itu masuk angin. Ini cuma flu, jangan. Makin awal ditangani, makin cepat tingkat kesembuhannya, makin berhasil bebas daripada badai sitokin. Bagaimana cara Dr. Sri menangani pasien COVID-19 yang memiliki komorbid diabetes? Diabetes mellitus atau kencing manis yang saya temuin dan saya lihat dari hapusan darah di klinik live blood analysis itu sudah sangat lengket atau sel darah merah rouleau, menggerombol. Padahal kalau darah ini lengket artinya hipoksemia, HbA1c-nya tinggi, sel darah merah lengket oleh karena asetildehid atau gula di dalam darah, maka virus ini senang sekali akan berkembang biak lebih cepat. Saya harus melakukan ozon infus, yaitu oksigen ozon dalam cairan infus masuk sekitar 30 menit. Kemudian saya melakukan lagi ozon rectal insufflation atau memasukkan oksigen dan ozon ke dalam sistem pencernaan melalui kolon di bawah. Harapan apa yang Dr. Sri miliki terhadap penanganan terapi ozon terhadap COVID-19?
Mari kita semua masuk ke dalam fase di mana pandemi selesai di negeri kita tercinta. Mudah-mudahan melewati 17 Agustus 2021 ini dengan semangat bersama-sama, bersatu bersama-sama, mencegah dan menerapi secepat mungkin pada pasien-pasien sejak awal dengan penanganan yang tepat, maka kita semua bisa menyelamatkan kematian karena pandemi virus COVID-19. Dan Indonesia kembali berjaya, perekonomian kembali bangkit, dan kita semua akan happy karena tidak ada lagi korban yang meninggal dunia karena COVID-19 ini.